Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang memiliki penampilan sangat cantik dan tentunya rasanya enak banget. Layer bagian atas kue ini rasanya creamy dan lembut banget, sedangkan bagian bawahnya moist dan coklat banget. Dan untuk membuatnya, di sini teman-teman gak perlu pakai oven ya. Tentunya dengan tampilan yang menarik dan rasa yang enak, kue ini cocok banget juga untuk jadi ide jualan terbaru. Karena biasanya di kafe ataupun di toko kue terkenal, kue ini dibanderol dengan cukup mahal. Untuk harga per loyangnya kira-kira sekitar Rp250.000 dan harga per slice-nya sekitar Rp30.000. Sedangkan ini modalnya hanya sekitar Rp50.000 per loyang dan Rp8.000 per slice. Gimana? Menarik banget kan? Yuk kita lihat cara buatnya bareng-bareng. Di sini aku akan buat lapisan bawahnya dulu. Siapkan 40 gram dark coklat kompon atau coklat blok, lalu tambahkan 65 gram margarin. Di sini kalau teman-teman ingin lebih enak dan wangi, bisa menggunakan butter ya. Lalu kedua bahan ini kita akan lelehkan dengan metode double boiler atau ditim. Setelah coklat dan margarinnya meleleh sempurna seperti ini bisa kita dinginkan. Setelah itu kita siapkan wadah yang lainnya. Dan di sini akan aku masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Pastikan telur kamu dalam suhu ruang ya, agar lebih mudah mengembang. Lalu tambahkan 70 gram gula. Lalu tambahkan setengah sendok teh cake emulsifier. Di sini aku pakai TBM. Teman-teman boleh pakai SP maupun Ovalet. Mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu hingga tercampur rata, lalu tingkatkan menjadi lebih tinggi hingga mengembang dan kental berjejak seperti ini. Setelah itu, ini tinggal kita masukkan bahan-bahan keringnya. Pertama, masukkan 50 gram terigu serbaguna. Lalu masukkan 15 gram coklat bubuk atau sekitar 1 sendok makan. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Ini aku pakai baking powder double acting ya teman-teman. Pastikan baking powder yang teman-teman gunakan aktif dan tidak expired. Nah, ini semua tinggal kita aduk rata dengan kecepatan rendah hingga tercampur seperti ini. Setelah itu, bisa kita masukkan margarin dan coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Untuk suhu coklatnya sendiri, ini sudah hangat-hangat kuku. Lanjut, kita aduk balik seperti ini hingga semuanya tercampur rata. Di sini mengaduk baliknya harus dengan teknik yang benar ya teman-teman, agar udara dalam adonannya tidak keluar. Lanjut siapkan loyang ukuran 18 cm. Di sini loyangnya aku cover dengan baking paper ya. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Ratakan adonannya seperti ini. Setelah itu, hentak-hentakan loyangnya seperti ini agar gelembung yang terperangkap keluar dari dalam adonan. Dan ini aku sudah panaskan kukusan. Lanjut, kuenya akan kita kukus selama 25-30 menit hingga matang. Cukup kukus dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan setelah 30 menit ini sudah matang, kita bisa dinginkan. Sambil menunggu kue ini dingin, kita akan membuat bagian atasnya. Siapkan wadah anti panas, lalu tambahkan 1 sendok makan atau 10 gram gelatin. Gelatinnya akan kita larutkan dalam air matang sebanyak 30-40 ml. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita akan lelehkan dengan cara double boiler. Aduk terus gelatinnya hingga meleleh seperti ini. Ini gelatinnya aku sisihkan terlebih dahulu dan ini lanjut aku siapkan 250 gram cream cheese atau bisa juga pakai spread cheese. Lalu tambahkan 30 gram gula halus, ini aku pakai gula pasir yang di blender ya. Lanjut kita mixer hingga lembut dan tercampur rata. Kira-kira teksturnya sudah lembut seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut akan aku siapkan whipped creamnya. Ini aku pakai whipped cream bubuk sebanyak 100 gram, lalu tambahkan 200 ml air es atau juga bisa air dingin. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan kental seperti ini. Selanjutnya, tambahkan cream cheese yang sudah kita siapkan tadi. Lalu aduk rata kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah hingga semuanya tercampur dan lembut. Kira-kira seperti ini teksturnya dan bentuknya sudah lembut ya teman-teman. Lanjut kita akan masukkan gelatin yang sudah kita lelehkan tadi. Kalau sekiranya gelatin yang tadi itu sudah beku karena kelamaan atau suhu ruangan kalian itu cukup dingin, maka gelatinnya bisa diencerkan lagi dengan cara ditim ya.
Dan ini sudah tercampur rata semuanya, lanjut krimnya akan kita masukkan ke atas brownies kukus yang sudah kita buat tadi. Oh ya, untuk resep brownies ini sendiri bisa dipanggang ya, kalau misalnya teman-teman nggak punya kukusan. Setelah itu, bagian krimnya ini kita ratakan ke seluruh permukaan loyang. Dan ini loyangnya aku banting-banting sedikit kayak gini, agar seluruh krimnya dapat menutupi bagian browniesnya. Selanjutnya, jika semua krimnya sudah rata kayak gini, ini bisa kita diamkan di dalam kulkas selama 2-4 jam hingga set. Dan ini sudah 4 jam aku diamkan di kulkas, lanjut akan aku keluarkan dari loyangnya. Ini pastikan banget ya, baking paper yang teman-teman gunakan itu cukup panjang, jadi mudah untuk menarik keluar si kuenya dari dalam loyang. Dan ini kuenya sudah jadi, biar makin cantik akan aku hias. Ini aku pakai buttercream ya teman-teman. Sebenarnya menghias ini juga bisa menggunakan krim yang sudah kita buat tadi untuk layer atasnya. Tapi karena ini aku lupa menyisihkan sebagian, maka ini aku pakai buttercream. Dan ini buttercreamnya bisa kita semprotkan dengan pola sesuai dengan keinginan. Selanjutnya tinggal kita taburi dengan coklat bubuk. Agar tidak terlalu pahit bagian atasnya, bisa memilih coklat bubuk yang tidak terlalu pekat ya. Nah, ini aku siapkan air panas, lalu aku rendam pisau panjang di dalamnya untuk memotong kue ini. Ini bagian pinggiran kuenya, agar lebih rapi aku trim menggunakan pisau yang sudah aku panaskan tadi. Dan ini dia hasil potongan atau trim dari kue yang sudah aku lakukan tadi. Hasil jadi cantik banget ya teman-teman dengan pisau yang sudah dipanaskan. Dan ini dia, cheesy brownies mouse cake siap untuk disajikan. Selanjutnya, kuenya bisa dipotong-potong sesuai dengan selera. Kalau teman-teman ingin jualan, saranku ini bisa dibagi menjadi 6 bagian besar seperti ini. Ini modal per slice-nya hanya sekitar Rp8.000 aja. Jadi per slice-nya bisa teman-teman jual sekitar Rp15.000–Rp20.000. Tapi untuk menentukan harga jual ini, teman-teman sesuaikan lagi dengan harga bahan baku yang teman-teman dapatkan. Untuk wadahnya sendiri, ini aku pakai paper box laminasi dengan tutup mika transparan ukuran 12x12 cm. Untuk belinya di mana? Ini banyak banget yang jual di e-commerce. Aku sendiri beli di Shopee. Dan sekarang langsung aja nih kita cobain gimana rasa kuenya. Untuk rasanya tentu aja udah kelihatan ya, ini enak banget. Ini seperti kita lagi makan brownies campur es krim. Creamy, lembut, ada gurihnya sedikit dari kejunya. Dengan brownies yang moist dan coklat rasanya. Cus langsung buat di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.